Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi anak kelinci kembung atau mencret. Yang khusus malam ini kita akan mulai dengan anak kelinci kembung. Pertama, apa penyebab yang sering terjadi di saat anak kelinci kembung? Sudah pasti yang pertama salah pola pakan. Biasanya kalau dari peternaknya dulu atau di penjualnya diberi makan pelet, terus setelah dibeli sama teman-teman dikasih makan sayur, pokoknya beda selain pelet, pasti kelincinya rawan kembung. Kalau udah kembung gak sampai 2 hari pasti mati. Banyak kok pengalaman yang WA saya, yang beli kelincinya di mana, komplainnya ke saya sering. Ya namanya saya ini ingin berbagi, saya share pengalamannya sama ilmunya yang saya tahu, yang saya pakai di kandang saya. Oke teman-teman, yang pertama tuh faktor penyebab kelinci kembung tuh faktor pakan ya, yang paling sering terjadi. Terus yang kedua biasanya faktor perbedaan suhu. Misalkan teman-teman khususnya di Bali ya, yang saya tahu di daerah dingin teman-teman beli kelinci, terus sedangkan teman-teman domisilinya atau tinggalnya di daerah pesisir pantai, kayak saya di pesisir pantai. Saya tinggal kalau nggak salah sih sekitar 100 meter lah dari pinggir pantai. Jadi di sini anginnya lumayan kencang, kalau siang tuh suhunya panas, kalau malam suhunya dingin. Oke, ya itu yang kedua. Yang ketiga itu bisa jadi faktor stres teman-teman. Misal kelinci teman-teman baru beli, terus teman-teman punya kelinci dewasa di rumah, akhirnya teman-teman karena nggak punya kandang, teman-teman gabung, udah pasti kelinci yang besar bakal ngebully atau ngejar-ngejar kelinci yang kecil. Akhirnya yang kecil stres, lama-lama pasti kembung karena dia nggak ada asupan makan, akhirnya masuk angin. Terus mungkin ada teman tahu lagi apa penyebab atau teman-teman atau suhu di sini tahu penyebab yang lain, silakan komen. Kalau saya sih setahunya saya itu aja yang saya tahu. Nah, bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Di kandang saya untuk kali ini tipsnya saya nggak pakai contoh ya, karena saya di kandang saya nggak pernah teman, hampir 99% pernah dulu sekali ya, anggaplah itu 1%. Jadi 99% kelinci saya anakan setelah sapih nggak pernah kembung. Begitu juga setelah sampai di penjual atau pembeli, saya kan biasa ngoper ya, makanya ke penjual. Jadi di penjual, waktu ngoper ke penjual biasanya ditanyain juga pakannya apa. Kalau pembeli saya biasanya jualan di CFD di negara, saya share juga ke yang beli, pakannya ini kak, minum, nggak usah dikasih minum, pola pakannya jam sekian. Jadi alhamdulillah kelinci yang dibeli dari saya itu hampir tidak pernah mati gara-gara kembung. Oke, di kandang saya tuh tipsnya kalau kelinci kembung teman-teman, itu saya kasih obat ini. Bentar, saya lupa ambil sepetnya ya. Ini teman-teman, ini dibuang, sepetnya ini dibuang ya, ininya dibuka. Nah
dipakai ininya doang. Teman-teman beli madu, mau itu madu yang kemasan, mau madu asli, boleh, itu bebas terserah teman. Ini cari yang 1 mili ya, yang sepet ukuran 1 mili. Ini harus full teman-teman. Jadi teman-teman sepet itu madunya sampai full, sampai 1 sepet ini 1 mili ini. Terus dipaksa minum ke kelincinya teman-teman. Jadi dipaksa disuapin ya. Kalau kelinci kembung tuh dia udah mulai lemes, itu nggak mau mangap, jadi kita harus paksa disuapin. Kalau bisa teman-teman nyuapnya itu harus masuk ke mulut. Ini mulut, misalkan mulut. Jadi teman-teman paksa kayak gini, paksa sampai sekiranya ujung sepet ini sampai ke dalam, hampir nyampe ke tenggorokan. Nah, jadi dia karena udah parah nggak atau lemes, itu nggak bisa teman-teman cuma nempelin di ujung giginya atau di bibirnya, dia nggak mau ngejilat. Kalau dia masih bisa mau makan, dia perutnya kembung, nggak apa-apa, dia masih bisa ngejilat. Tapi ini kasusnya dia udah nggak bisa makan, jangankan makan, dia berdiri pun udah nggak bisa, udah kejang-kejang lah pokoknya. Itu masih bisa diselamatin kalau dia masih kejang-kejang. Jadi teman-teman beli sepet ini sedot sampai 1 mili, lalu disepet paksa kayak saya bilang tadi, masukkan ke mulutnya, dipaksa. Pokoknya teman-teman cari selah ke dalam mulutnya, sekira-kira udah masuk di angka 3 ini, di 0,3 itu udah nyampe tenggorokannya. Jadi dari gigi itu di angka 3 itu udah masuk teman-teman, atau angka 4 teman-teman lebih yakin, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sepet aja langsung kayak gini, langsung habisin. Udah kecabut, sedot lagi 1 kali lagi teman-teman, masukkan lagi kayak tadi caranya sampai ke tenggorokannya. Itu disepet sampai habis ya, dihabiskan. Nah, setelah itu kalau kejadiannya malam, teman-teman usahakan cari tempat yang hangat. Misal kayak di bawah lampu belajar, lampu sorot belajar, bisa itu hangat, bikin hangat. Atau teman-teman punya lampu tidur, di samping lampu tidur tuh cari yang pakai bolam atau LED, itu pasti hangat sebelahnya. Jadi teman-teman taruh kelincinya di samping lampu itu, udah dialesin kain biar dia hangat, biar kondisinya cepat baik. Nggak lama teman-teman, paling sekitar 10 menit paling lama, 10 menit atau 15 menit lah paling lama. 15 menit kelincinya udah sembuh. Dan saya pernah ngajarin, bahkan saya pernah punya teman di sekitar sini kan, dia beli kelinci ke saya. Dia dibilang suruh jangan kasih makan sayur, dikasih makan sayur. Dia nggak percaya omongan saya, akhirnya kelincinya kembung. Saya ditelepon, saya datang langsung, saya sepet, untung masih kejang. Jadi waktu masih kejang ketemu saya sepet madu, saya praktekkan apa yang saya tahu, alhamdulillah sembuh. Itu teman-teman. Jadi harus dipaksa, kita harus tega. Daripada dia mati, lebih baik kita pakai cara ini. Kita usaha, ikhtiar. Ya urusannya dia selamat atau enggak itu udah rezekinya ya. Jadi saya bilang tadi, dipaksa masuk sampai ke tenggorokan teman-teman, sampai segini. Baru setelah itu langsung disuntik. Setelah habis ditarik, disedot lagi, disepet lagi. Gitu cara teman-teman. Itu 15 menit maksimal. Kalau lampunya atau penerangan penghangatnya lumayan bagus, lumayan hangat, dia bakal cepat pulih. Kalau kejadiannya siang-siang, lebih gampang. Teman-teman cari sinar matahari, setelah disepet udah digeletakkan aja di sana, dikasih alas yang hangat, tunggu 10 menit 15 menit. Insya Allah kebanyakan sih yang saya udah sepet sukses. Dia sukses, dia bisa bertahan, dia hidup. Nah, setelah hidup, teman-teman harus rutin minimal 3 hari lah. Itu sepet madu pagi, siang, sore. Jadi madu tadi teman-teman sedot lagi 1 mili ini, pokoknya habis atau enggak apa-apa, yang jelas pagi dia makan madu, siang makan madu, sore makan madu, biar tenaganya kembali pulih. Itu teman-teman.
Nah, jadi sesimpel itu. Nanti kalau saya ada contoh misalkan kejadian di mana bakal saya praktekkan apa yang saya share malam ini, bakal saya praktekkan dan saya videokan dan saya akan upload lagi ke sini. Oke teman-teman, segitu saja untuk tipsnya. Itu dengan menggunakan madu dan disepet ke mulutnya langsung. Untuk tips-tips yang lain ikutin terus channelnya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.